Makanya sebenarnya anak-anak ketika nakal dijewer itu bagus sebenarnya. Itu ada saraf yang bisa dipijit. Karena memang bahasanya itu setelah Ramadan ini nanti itu istilahnya new normal. Jadi kehidupan baru yang harus kita lakukan. Jadi kita juga harus pakai masker, kita juga harus cuci tangan, kita juga harus sering-sering bersih-bersih. Karena memang itu juga perintah Rasul bahwa kita harus bersih-bersih. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan juga kita dianjurkan untuk seperti berwudu. Itu sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik itu sudah aman kita. Apalagi kita dianjurkan untuk dawamul wudu, kalau bisa itu melanggengkan wudu. Artinya kalau bisa hidup ini selalu dalam kondisi suci. Kalau batal, itu nanti berwudu lagi. Jadi bahasa cuci muka. Karena kalau mau wudu itu kan kita harus ambil air, disedot, jadi istilahnya istinsak di hidung. Maka sering-sering kita harus karena kalau virus COVID ini bahasanya kan bisa masuk lewat hidung. Maka kalau kita sering-sering istinsak, jadi ambil air untuk disedot di hidung kemudian disemprotkan, itu juga kebersihan hidung gitu kan. Dan itu penyakitnya mungkin juga tersemprot keluar kan gitu kan. Jadi di samping itu juga berkumur, kita juga dianjurkan walaupun itu sunnah. Jadi posisi ketika kita berwudu itu masih sunnah. Jadi berkumur. Jadi ada virus juga di mulut, ketika kita berkumur mungkin itu akan kita semprot lagi juga akan keluar. Itu mungkin yang lebih tahu nanti Dokter Deden terkait dengan masalah itu. Tapi itu perintah Rasul bahwa kita dianjurkan untuk bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suka dalam berbuat suci atau suka bersuci. Ya. Artinya di situ banyak hikmah dari bersuci itu. Seperti wudu itu kan mencuci muka ya, mulai dari nyedot air di hidung kemudian disemprotkan, disunnahkan 3 kali, kumur-kumur juga 3 kali ya. Mencuci muka itu kan juga kan, kalau ada virus mungkin di muka nempel kita cuci kan segera hilang gitu kan, segera jatuh gitu. Karena virus itu juga nempel, kalau itu dikasih air kan larut ya, lepas ya kan gitu kan. Kalau kita cuci muka kemudian cuci tangan kan, kita dianjurkan cuci tangan, cuci muka karena itu harus pakai masker tadi kan. Kemudian juga cuci kepala atau mengusap rambut. Kemudian juga telinga ini juga disunnahkan. Jadi kalau kita wudu tidak ngusap telinga tidak apa-apa karena itu sunnah. Jadi kumur-kumur nyedot air di hidung itu juga sunnah. Dan pertama kita niat itu posisinya adalah di saat kita mencuci muka. Maka an-niyah mahallu fi awalil fi'li. Jadi niat itu tempatnya itu di awal perbuatan. Perbuatan yang awal itu apa? Perbuatan yang awal itu adalah untuk wudu itu mencuci muka. Maka berwudu niatnya di saat kita mencuci muka. Begitu juga sholat. Niatnya sholat itu di saat kita takbiratul ihram itu. Karena pertama awal perbuatan yang kita lakukan, awal fi'li atau awal perbuatan itu adalah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ketika ngangkat tangan seperti itu adalah saat itulah kita niat. Karena an-niyah mahallu fil qalb, niat itu tempatnya ada di hati. Kalau dilafalkan sebelumnya itu adalah untuk menolong agar hati kita bisa konsentrasi.
Jadi itu tadi prinsip daripada bersuci itu begitu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan itu memang penting, ya, memang penting. Di samping itu adalah membersihkan dari mungkin virus, kotoran dan lain sebagainya. Itu hikmahnya begitu tinggi, begitu besar. Karena itu ketika kita anggota-anggota yang kita cuci di dalam berwudu itu adalah anggota-anggota yang sebenarnya di situ ada dosa-dosa yang banyak. Ya. Muka itu kan banyak juga dosanya, mungkin mulut sering ngomel, ya. Mata sering jelit, gitu kan. Hidung sering bau kentut, mungkin gitu kan. Ngomel yang lain. Akhirnya marah. Di situ sebenarnya adalah untuk menghapus dosa-dosa yang ada di bagian muka kita. Nah itu, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, gitu kan. Itu akan Allah ampuni itu. Ya. Kemudian di tangan mungkin sering nyubit, ya, dan lain sebagainya. Itu juga dosa, tapi itu akan Allah ampuni karena kita cuci. Begitu juga di kaki, yang untuk berjalan mungkin berjalan dalam hal yang tidak baik. Dalam hal untuk kemaksiatan, itu kaki, itu juga akan diampuni ketika memang kita berwudu, kita cuci, maka suruh cuci. Nah, ketika kita cuci, ya, telinga juga disuruh mengusap karena telinga juga sering mendengarkan mungkin ya hal-hal yang tidak baik, mungkin sinetron yang akhirnya membuat kita stres dan lain sebagainya, gitu kan. Udah nonton TV ini gitu. Jadi itu akan Allah ampuni, maka disunnahkan untuk dicuci. Ya. Di samping ampunan dari dosa-dosa perbuatan dari bagian-bagian yang sering berbuat dosa ini, itu disuruh cuci. Itu juga di bagian-bagian itu dalam ilmu akupuntur itu adalah tempat-tempat saraf yang begitu banyak. Ya. Pusat-pusat saraf itu. Maka ketika kita berwudu, itu sebenarnya muka itu dipijit sebenarnya. Dipijit begitu kan? Karena di sini ini saraf-saraf yang begitu banyak. Begitu juga telinga, itu banyak saraf-saraf. Maka ketika ngusap telinga jangan gini-gini, jangan. Tapi begini. Nah, ini dimasukkan, telunjuk dimasukkan, yang jempolnya di belakang. Jadi gini. 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 Agak kencang nggak apa-apa, agak ditarik-tarik nggak apa-apa gitu kan. Biar sarafnya itu juga kayak diurut, kayak dipijit. Makanya sebenarnya anak-anak ketika nakal di Jawa itu bagus sebenarnya. Itu ada saraf yang bisa dipijit. Nggak apa-apa di Jawa. Itu sebenarnya mijit saraf sebenarnya. Ya, daripada ditokok kan penjol, tapi kalau telinga ini kan lembut, jadi dia sarafnya jadi gerak. Begitu juga tangan itu juga sebenarnya, ya, ketika ini sela-selanya ini harus diusap, sehingga ada saraf-saraf di sini, karena saraf itu ada di sini juga, maka di sela-sela jari itu disuruh usap juga. Nah, jadi sebenarnya ini pusat-pusat saraf. Maka kalau akupuntur juga lihat lah, di tangan itu kan banyak. Di telinga juga banyak. Kemudian juga di kaki. Nah, coba di kaki. Di kaki itu juga jangan hanya gini-gini aja di tempat wudhu, ini. Tidak, harus diurut, harus dibersih ya. Digosok. Tidak, digosok. Maka di saraf-saraf sini ini bergerak. Nah, coba kalau sehari dipijit 5 kali minimal kan, karena kita salat 5 kali. Mungkin insya Allah saya. Dimasukkan ke pancuran. Karena di sini ini pusat-pusat saraf ya, saraf. Jadi kalau wudhu memang harus bersih gitu. Nah, coba lihat itu di pusat-pusat saraf gitu kan. Nah, di ilmu akupuntur. Jadi sebenarnya kalau orang itu mau bersuci sesuai dengan apa yang Rasul tuntunkan, itu sehat orang. Maka saya perhatikan kiai-kiai di pesantren itu umurnya panjang-panjang. Ya. Nah, walaupun malam-malam dia banyak sering begadang, tapi dia nih bangunnya memang bukan bangun di melembur dari sore sampai jam 2, tidak. Sore tidur dia.
sore itu tidur, nah, jam 9 tidur, nanti jam 2 dia bangun mandi, nah itu anjuran Rasulullah itu mandi, kemudian sholat. Karena memang ternyata ya sudah banyak penelitian itu kan, ketika jam-jam itu mandi itu Masuk angin enggak? Masuk angin habis. Sebelum jam 12. enggak juga, itu mungkin ya sekali 2 kali, berikutnya Masuk angin. sehat. Karena jam itu tuh ya sangat dianjurkan dan itu memang bagus untuk mandi jam-jam segitu. Maka ya saraf-saraf itu bisa hidup lagi, bisa bergerak, dan juga dianjurkan kita minum air hangat bangun pagi itu kan juga sebenarnya juga supaya cepat saraf-saraf itu istilahnya mudah menerima dari asupan-asupan makan begitu. Jadi itu baru satu contoh kecil bahwa sebenarnya ajaran agama itu sangat komprehensif dan sangat memberikan satu nilai yang begitu penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan manusia. Jadi sebenarnya ketika itu kita laksanakan dengan baik, rasanya itu sudah ya prosentase untuk sehat itu sudah tinggi gitu. Ketika itu bisa kita laksanakan. Yang parah ini kan karena di pasar orang nggak pernah cuci muka, nggak pernah cuci tangan, megang sana megang sini, sehingga virus ini mudahnya menyebar gitu. Maka sebenarnya ya di masjid itu sebenarnya kalau kita pahami sebenarnya ketika memang itu sudah laksanakan dengan aturan yang baik, sebenarnya tidak ada masalah karena tempatnya bersih. Orang mau datang tuh sudah berwudu, sudah cuci muka, sudah cuci tangan, sudah bersih. Di sana dia pakai masker. Tapi ini karena anjuran pemerintah untuk supaya istilahnya lebih safety lagi gitu kan. Sehingga karena ada juga orang yang kadang sembrono gitu kan, masalahnya gitu kan. Ada orang yang sembrono sehingga nanti itu akan membahayakan kepada yang lain. Nah, disitulah sebenarnya kehati-hatian kita. Jadi yang penting kita alhamdulillah sudah di bulan Syawal ini. Sebenarnya kalau yang Syawal ini kan ketika ada yang bolong kemarin, mungkin puasanya ada yang bolong, ada yang pecah. Asraf cukup kemarin. Ada yang batal. Apa THR tadi? Yang imamnya yang naktir. THR tadi bagi THR. Jadi nanti nenek yang ngasih THR. Imam bagi THR. Imam kasih amplop enggak? Hari ini imam bagi THR. Gratis imam. Nanti imamnya kasih amplop ya. Kasih datang. Tuh, ada amplop. Nanti dikasih amplop gini. Lalu Jadi dikasih uang. kalau nanti ada Ramadan yang masih kurang, kita harus bayar sebelum Ramadan yang akan datang. Karena kalau Ramadan yang akan datang nanti kita masih belum bayar, itu berdosa. Nah, kalau nanti kita bisa berpuasa di bulan Syawal ini, itu ada kesunahan puasa 6 hari. 6 hari puasa. Kalaupun itu dibayar sama dengan membayar puasa Ramadan, kita niatkan puasa Ramadan, kita bayar, kemudian kita niatkan juga untuk puasa Syawal, ya nggak apa-apa, itu dapat pahala juga. Karena puasa Syawal itu waktunya jelas, cuman itulah. Nah, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita kan sudah pasti dapat puasa Syawal kan gitu kan. Karena puasa Syawal itu ya di bulan Syawal gitu nah. Ketika orang itu melaksanakan puasa di bulan Syawal kan dapat kewajibannya hilang ya. Kewajibannya sudah hilang, kemudian di bulan Syawal kita juga dapat pahala itu. Jadi itu bukan bahasanya bukan tasyrikun niyah, bukan menyamakan penunjukan niat, tidak. Karena memang itu ada keterkaitan. Seperti orang masuk ke masjid, ya,
masuk ke masjid itu ada kesunatan untuk sebelum duduk itu ada kesunatan untuk tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kita masuk masjid langsung, kemudian kita bukan sholat tahiyatul masjid, kita sholat rawatib 2 rakaat, itu sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan juga sholat rawatib qabliyah. Nah, itu kan. Karena memang itu terikat waktunya kita masuk itu dapat pahala untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi itu dari sisi pemahamannya. Jadi nanti yang belum, yang masih ada utang, bayar utang sebelum bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita masih menemui Ramadan yang akan datang. Dan juga mudah-mudahan penyakit ini segera berlalu dan mudah-mudahan yang minimal keluarga kita tidak ada yang terkena COVID. Kalaupun terkena, mudah-mudahan bisa sembuh. Dan juga kemudian juga di RT kita, kemudian di lingkungan kita, kemudian di kelurahan kita, kemudian di kota ini, di Bengkulu dan juga di Indonesia, bahkan seluruh dunia, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Mudah-mudahan itu bisa Allah kabulkan. Maka kita harus berusaha untuk yang terbaik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan mudah-mudahan kita bisa bersegera untuk mohon ampunan kepada Allah, karena kita jangan menunda-nunda. Pokoknya setiap habis sholat kita berdoa, mohon ampunan Allah, mohon yang ngasih sekolah Allah mudahkan, Allah mudahkan mendapatkan ilmu. Maka kejarlah ilmu, pelajarilah ilmu sebanyak mungkin. Masih sekolah, pelajarilah ilmu sebanyak mungkin. Mungkin saat ini mungkin kalian belum terlalu butuh, tapi nanti setelah kalian tidak sekolah lagi, itu baru terasa, oh ternyata penting ilmu. Jadi ilmu semuanya akan ada manfaatnya. Ilmu itu sebagai alat, tinggal kita yang menggunakan. Karena pengalaman itu adalah sebagai alat bagi kita. Jadi tergantung kita nanti menggunakan. Sama aja pisau itu alat, tergantung kita menggunakan. Kalau kita pakai untuk ngiris-ngiris cabai, ngiris bawang, jadi enak masakan itu. Tapi kalau untuk nusuk orang kan jadi bahaya. Artinya bahwa tinggal kita memanfaatkan alat itu. Sama aja sekarang kita belajar main internet, main game dan lain sebagainya. Carilah ilmunya di sana. Jangan hanya bermain berlarut-larut, ya, tapi carilah ilmunya di sana. Kok orang bisa membuat game seperti itu? Kenapa saya tidak? Nah, kira-kira harus dicarinya ke situ. Jangan hanya bermain berlarut-larut menghabiskan waktu, tidak. Tapi kita ketika memang niatnya seperti itu, niatnya adalah untuk mencari tahu sejauh mana kok orang bisa seperti ini, itu adalah ilmu dan itu ada pahalanya. Jadi semuanya ilmu itu akan ada pahalanya ketika kita bisa menggunakan dan memanfaatkannya. Ini ya. Jadi kejarlah ilmu setinggi mungkin, sehingga kalau bisa itu ada kelebihan kita dari orang lain. Ya. Kalau ada sisi yang orang lain tidak bisa, kalian bisa, maka kalian akan bermanfaat pasti. Ya. Nah, disitulah yang perlu kalian kejar. Mana yang kira-kira sisi yang kalian sukai dan kalian kejarlah itu, dan itu menjadi satu hak paten kira-kira akan ke sana. Sehingga dengan begitu kita akan bersungguh-sungguh, karena kita tidak bisa menunggu terus kan. Ya mungkin orang-orang tua ini lama-lama mati, kalian nanti akan hidup sendiri. Coba. Seperti Ashraf mungkin kan, ya paling entah berapa ratus tahun lagi akan hidupnya kan. Lagi top 30 20 tahun lagi kita Berapa? inilah 4 Nah, gini lah hampir 50 tahun lah ya kan. Mungkin masih 50 tahun lagi mungkin.
Jadi artinya harus mempersiapkan diri, karena biasanya anak yang ruju, yang belakangan itu biasanya dia harus perjuangannya lebih besar, dan biasanya kakak-kakaknya yang sudah berhasil itulah yang siap untuk menanggung adik-adiknya yang masih kecil. Tapi jangan mengandalkan aja itu gitu, nah jangan mengandalkan terus ketawa ya aman, bukan begitu. Belum, masih kecil ya. Tapi masih harus berusaha. Kalau kira-kira bisa, harus dengan usaha, hasil keringat sendiri. Karena sebenarnya makan hasil keringat sendiri itu lebih nikmat, ya, lebih nikmat. Ya, seperti Melan itu kan juga anak yang paling besar kan. Nah, itu paling tidak masih harus, mungkin nanti kalian sudah berhasil, mungkin adiknya sudah siap ya. Seperti Deden ya sudah bisa. Seperti Deden itu sudah bisa dia ngasih nanti THR apa adik-adiknya. Sudah dapat THR adik. Masih ngabis duit Mas. Sudah. Dari kakaknya. Sudah. Adalah pacar cari duit sama THR. Oke, adik-adik banyaknya. Asraf sudah dapat THR dari Mas. Belum. Nanti tunggu aja, nanti dapat. Lockdown, Mas Dan. Lockdown, Mas Dan. Jadi itu yang perlu kalian semangati. Jadi kalau ayah posisinya silakan kalian berbuat, silakan kalian berjuang. Kalau mau menjajah dunia ini silakan gitu ya. Yang penting kalian mampu dan kalian siap untuk menghadapi itu. Karena memang hidup ini kita nggak tahu, karena pengalaman juga itu mungkin juga yang akan bisa membantu kita untuk berhasil. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa Dia 50.000 kemarin Bang buka puasa itu. Yang biar ada orang doa. Godon. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsihi. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أولنا وبلغ ما يرضيك عملنا واختم الصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء.